Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik beserta problematikanya. Perkenalkan, nama saya Isma Izati Sabrina dan teman-teman saya Laili Amalia Rahmawati, Muhammad Miko Muhaimin, Syara Tanzila, Azizir Trisnaningati, Teresma Trestia Pangesti, dan Yurike Anggraini. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui apa itu perkembangan. Perkembangan sendiri berasal dari terjemahan kata development yang berarti perubahan yang bersifat psikis atau mental yang berlangsung secara bertahap sepanjang manusia hidup. Perkembangan ini merupakan salah satu proses yang harus dialami oleh setiap peserta didik untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang diwujudkan dalam kematangan organ jasmani dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks. Misalnya adalah kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Nah, dalam perkembangan ini terdapat beberapa aspek yang akan kami bahas adalah perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Yang pertama, perkembangan fisik. Selanjutnya, Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan. Terdapat 2 perkembangan, yaitu anatomis dan fisiologis. Perkembangan anatomis merupakan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi, dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Sedangkan perkembangan fisiologis merupakan perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati, seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Terdapat 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari sistem jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya dan kematangan. Sedangkan faktor eksternal ada 3, yaitu kesehatan, makan, stimulasi lingkungan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama, pada masa kanak-kanak, yaitu umur 0-5 tahun, yaitu usia emas, melakukan bermacam-macam gerakan dasar, fisik dan kemampuan berkembang dengan cepat. Yang kedua, pada masa anak, yaitu usia 6-11 tahun, karakteristik perkembangan fisiknya yaitu peningkatan berat badan, bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot. Yang ketiga, pada masa remaja, karakteristik perkembangan fisiknya yaitu peralihan masa kanak-kanak dan dewasa, fase pubertas atau perubahan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Perubahan ciri seks primer mengacu pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Laki-laki mimpi basah dan perempuan periode menstruasi. Perubahan ciri-ciri seks sekunder terjadi pada jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Yang terjadi pada laki-laki yaitu tumbuhnya jakun, kumis, dan dada melebar. Untuk perempuan, payudara dan panggul yang membesar. 2. Perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus yaitu kecekatan jari-jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Untuk keterampilan motorik kasar, kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya.
Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik pada masa anak usia 3 tahun. Yang pertama, tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara tepat. Yang kedua, melompat 15-24 inch. Yang ketiga, menaiki tangga dengan tanpa bantuan. Yang keempat, dapat berjingkrak. Pada masa anak usia 4 tahun, yang pertama, efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Yang kedua, melompat 24-33 inch. Yang ketiga, menuruni tangga dengan berganti kaki. Yang keempat, berjingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Pada masa anak usia 5 tahun, yang pertama, melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif. Yang kedua, melompat 28-36 inch. Yang ketiga, menuruni tangga dengan tanpa bantuan. Yang keempat, berjingkrak dengan sangat mudah. Masa anak usia 6-11 tahun. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Yang keempat, keterampilan bermain. Pada masa remaja, yang pertama, kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Yang kedua, pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Nah, pada dewasa, yang pertama, puncak dari perkembangan psikomotorik. Yang kedua, peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Yang kedua, gen dari orang tua. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Yang keempat, interior ruang belajar. Pengaruh motorik. Yang pertama, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya kepada kondisi yang independen. Yang ketiga, anak dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Yang keempat, perkembangan psikomotorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Yang kelima, berperan sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Selanjutnya, implikasi perkembangan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan. 1. Peniruan, yaitu menirukan gerak. 2. Penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. 3. Ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan benar. 4. Perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. 5. Naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Metode pembelajaran yang dapat mengembangkan psikomotorik siswa. 1. Pembelajaran keterampilan vokasional, yaitu penggabungan teori dan praktik. 2. Pembelajaran kooperatif, yaitu berkelompok dan berdiskusi dalam pembelajaran. 3. Pembelajaran tutor sebaya. Selanjutnya, problematika perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Masalah motorik. Masalah motorik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah keterampilan menggerakkan tubuh secara lancar dan harmonis seperti contohnya berlari, kemampuan untuk duduk, dan menendang. Motorik halus sendiri adalah keterampilan dan mengkoordinasi otot-otot seperti menggunting, mewarnai, dan menggambar. Faktor lain serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi bagi keterlambatan perkembangan motorik. Yang kedua, masalah penglihatan. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan juga menyebabkan gangguan ingatan. 1. Tidak mampu menyebutkan benda tanpa adanya benda tersebut. Kedua, tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek. Ketiga, tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar. Keempat, tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang sudah diacak. Ketiga, masalah pendengaran. Masalah pendengaran pada anak bukan berarti anak mengalami tuli,
namun anak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu bunyi atau suara. Keempat, masalah berbahasa. Masalah lain yang terkait dalam gangguan berbahasa adalah berbicara tidak jelas atau gagap. Gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan beberapa faktor sebenarnya, yaitu ada faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensia yang rendah, anak kurang berinteraksi dengan lingkungan, maturasi yang lambat, dan faktor masalah keluarga. Yang kelima, kegemukan. Kegemukan selalu menjadi masalah bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Pertama, kegemukan pada anak. Yang gemuk cenderung menyebabkan diabetes dan mengalami penyakit tekanan darah dan jantung dibandingkan dengan anak yang berat badannya lebih normal. Kedua, kegemukan membuat anak merasa tidak percaya diri atau minder karena diejek oleh temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.